1 Juni. Aku Keila. Dan aku Imelda. Hai. Berbicara tentang ketentuan umum perpajakan, pasti hal yang terbesit dalam pikiran kita adalah apa sih itu pajak? Dan bagaimana pemerintah itu mengurangkan pajak tersebut? Apakah untuk kepentingan pribadi atau masyarakat ya? Jadi, pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa. Nah, pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas, layanan kesehatan, dan juga layanan pendidikan bagi masyarakat. Jadi, tujuan dari pajak ini adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hai guys, jadi jumpa lagi bersama kami. Sekarang kami telah kedatangan narasumber kami yang pertama. Sebelum masuk ke topiknya, boleh nggak kakak untuk perkenalkan diri? Oke, perkenalkan nama saya Ria. Saya salah satu mahasiswa dari Nomensen Medan. Saya jurusan FKIP, baru memasuki semester 6. Oh, jadi kakaknya udah semester 6 ya? Pasti pengalamannya udah lebih tinggi nih. Jadi di sini kan kami membahas tentang perpajakan nih kak. Kami belum tahu tentang perpajakan itu secara mendalam. Jadi kami bertanya, undang-undang apa sih yang mengatur tentang KUP ini? Ya, jadi ya undang-undang yang mengatur tentang KUP ini terdapat di pasal nomor 7 tahun 2021. Mengenai kerjasama, bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam penegakan hukum, dan kerjasama untuk kepentingan negara, juga daluarsa penetapan pidana pajak. Oh, jadi undang-undang yang mengatur itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, Kak? Nah, di sini kan Kak, kami sudah mengerti mengenai pengertian pajak sama undang-undangnya. Tapi kan Kak, di sini kami kurang mengerti mengenai fungsi pajak tersebut. Kalau boleh, bisa nggak jelaskan mengenai fungsi pajak tersebut? Oke, jadi fungsi pajak itu ada dua, fungsi penerimaan dan fungsi penerimaan. Jadi kalau fungsi penerimaan itu, pajak itu sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk pengeluaran negara. Contohnya itu kayak pembangunan infrastruktur, terus kayak pengeluaran rutin. Terus yang kedua itu ada fungsi mutu. Pajak ini sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Kami tanya nih kak, bagaimana jenis-jenis pengelompokan pajak tersebut kak? Jadi pengelompokan pajak itu ada secara langsung, secara tidak langsung, kemudian ada subjektif, kemudian ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau seandainya kita tidak membayar pajak, mungkin ya kalau tanpa pajak itu sih pasti negaranya tidak akan memiliki cukup dana untuk membiayai berapa program untuk kesejahteraan rakyat gitu. Misalnya mulai dari pembangunan, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas lainnya sih. Tahu nih ciri-ciri pajak, boleh nggak kakak jelaskan? Oh boleh, tapi ini yang pengetahuan apa aja ya. Nah, yang pertama itu ada kontribusi wajib dan memaksa. Yang kedua itu biasanya diatur dalam undang-undang. Yang ketiga itu tidak ada imbalan langsung. Dan yang keempat itu biasanya dipungut oleh negara. Izin Kak untuk dikenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Fani dari kelas A. Ini kami mau bertanya, bagaimana aja sih jenis-jenis pajak tersebut? Oke, jadi jenis-jenis pajak itu sebetulnya ada banyak berdasarkan apa dia. Di sini mungkin aku bakal menjelaskan berdasarkan dari lembaga pemungutnya. Kalau berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Kalau pajak pusat itu dia dipungut oleh Dirjen Pajak, digunakan untuk pembiayaan negara. Contohnya itu ada PPN, pajak pertambah nilai, PPh, dan juga misalnya PPNBM. PPNBM itu pajak pembelian barang mewah. Nah, kalau untuk pajak daerah itu dipungut oleh daerah, digunakan untuk pembelanjaan di daerah. Jadi cara pemungutan pajak itu seperti apa? Nah, tata cara pemungutan pajak itu sendiri ada 3. Yang pertama itu self-assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga ada withholding system. Itu self-assessment system. Self-assessment system itu kita wajib pajak melakukan pembayaran sendiri ke
Dirjen Pajak. Nah, di situ kita menulis dan melaporkan ke SPT tahunan ataupun SPT bulanan. Yang kedua itu ada Official Assessment System. Kalau Official Assessment System itu, dia pajaknya dipungut oleh kantor. Kalau misalnya kayak kamu bekerja sebagai wajib pajak, yang memotong pajakmu itu si kantornya. Ada beberapa yang dipotong oleh kantor.